Melanjutkan akhir episode kemarin teman-teman. Setelah Ellie menyaksikan sendiri bagaimana cara Abby membunuh Joe yang membuatnya harus dirawat karena mengalami luka dan trauma, juga masyarakat Jackson yang berhasil membendung serbuan clickers, kemenangan mereka itu tak lepas dari banyaknya korban plus kerusakan fasilitas serta hancurnya pagar pembatas di kota itu. Share my love. Lalu scene pun beralih tepatnya 3 bulan pasca peristiwa itu. Terlihat Ellie yang sebelumnya menjalani perawatan imbas tragedi itu, Ellie yang diharuskan benar-benar sembuh sebelum keluar dari rumah sakit, terlihat ia pun mencoba tegar guna bisa segera keluar dari rumah sakit itu. How are you doing? Fine. Self off the hook for that. Pain, scale of 1 to 10. Nothing. Wow, all right. Today's the day. Juga terlihat Tommy dan masyarakat yang kian bahu-membahu memperbaiki fasilitas umum serta pagar imbas bencana itu, terlihat mereka pun mulai memperbaikinya dengan gotong royong. Sampai scene kembali memperlihatkan Ellie yang di sini sangat merindukan Joe pasca kematiannya. Terlihat ia pun mencoba musik kediaman Joe yang dipenuhi bunga duka cita guna mengenangnya, yang malahan semakin membuatnya bersedih. Gak lama Ellie pun dikagetkan dengan kedatangan Dina. Dina yang sebelumnya berbohong mengatakan ia tidak mengetahui apa-apa akan pelaku pembunuhan Joe. Ia pun baru jujur setelah kondisi Jackson dan Ellie telah pulih, yang membuat Ellie sedikit kesal. Namun meski begitu, Ellie yang mengerti alasan Dina melakukan itu demi kebaikan bersama. Dina di sini yang memberitahu siapa saja orang-orang yang berada di tempat itu, dari Abby, Nora, Owen dan kawan-kawannya, sekaligus tempat mereka berasal yaitu kota Seattle dan nama geng mereka Werewolf. Kita sebut aja geng Serigala, yang mana diceritakan geng Abby DKK ini berasal dari kelompok perlawanan yang menentang Fedra, yang mirip-mirip kayak Fair Play teman-teman. Dan di sini Ellie yang sudah mengetahui akan informasi itu, tanpa buang-buang waktu ia pun segera mengajak Tommy guna berangkat membalaskan dendam Joe itu. Udah mengajaknya maksa plus tanpa persiapan pula. Yang jelas Tommy yang mendengar itu pun menolak ajakan Ellie. Tapi Tommy yang mengerti Ellie seperti itu karena ia masih tidak ikhlas alias marah, ia pun hanya meminta Ellie untuk bersiap karena ia akan mengadakan rapat dewan guna membahas ide Ellie itu. Lost people know. About what? Let's fucking get these guys. He was my brother. Don't talk to me like I didn't know him. She's gonna want a council meeting. Everyone who wants to get heard gets heard. It's fucking necessary. You cost us time. The doctors told me not to upset you. One of them's named Nora. I'm not. Wolf is in the West, all trying to fight Fedra out of Seattle. Lalu scene pun beralih di pinggiran Seattle. Terlihat sekelompok orang yang sedang kabur dan menamai langkah mereka sebagai jalan dari Rasul. Kita sebut aja sekte sesat. Mereka yang sedang kabur dari sekelompok yang di sini belum dikasih tahu siapa. Mereka yang berkomunikasi dengan siulan. Mereka pun segera bersembunyi saat mendengar peringatan dari pengintainya. From war, prophet. Cover! Sampai pada keesokan harinya, rapat bersama guna membahas ide Ellie pun tiba teman-teman. Di rapat itu, Ellie yang di sini mencoba ikhlas dengan keputusan dewan akan permintaannya meminta 16 pasukan guna pergi ke Seattle. Ia pun hanya bisa mempresentasikan idenya itu dengan lantang dan penuh harapan di ACC. Do it for us. Potluck dinners or New Year's Eve dances. You can count on me. To risk more people and resources. That's what holds all this together. I'll accept whatever the council decides. I want justice. Namun meski begitu, kebaikan Joe di masa hidupnya dahulu dan keikhlasan Ellie itu pun tak mendapat dukungan dari semua kalangan yang membuat permintaannya ditolak. Grudges. No revenge. You think 16 of our best
Because we're not supposed to. Eric can promise us that all 16 will come back. People in here buried family. No. The proposal is rejected. Yang dari kegagalan Ellie mendapat dukungan dari Dewan, Tommy yang khawatir Ellie akan bertindak bodoh demi membalaskan dendamnya itu, ia pun segera menemui Miss Gale untuk menghadapi sifat keras Ellie. Dan ya, Miss Gale yang tahu Ellie seorang yang keras kepala, ia pun hanya bisa memberitahu bahwa tak semua orang bisa disembuhkan. Dan benar saja, tepat pada malam harinya, Ellie yang kecewa akan keputusan Dewan itu pun membuatnya nekat dan berniat berangkat sendiri. Dan saat Ellie sedang bersiap-siap guna menjalankan niatnya itu, Dina yang tiba-tiba datang pun seketika membuatnya panik. Dina akan melaporkan perbuatannya itu. Namun seperti kata pepatah, tak selamanya prasangka buruk kita itu benar. Dina yang malahan datang dengan niat baik menemani Ellie yang pada saat itu hanya nekat tanpa tahu persiapan dan medan apa yang akan dilaluinya nanti. Dan terlihat Dina yang pokoknya datang dengan semua yang dibutuhkan Ellie. Ia pun hanya meminta Ellie untuk ke gerbang lama menemuinya pada jam 3 malam nanti. 3 a.m. Provisions. Travel first aid kits, batteries, bear spray. Stay clear of cities or settlements. Winter coats for beds, jackets for blankets. Thank you. Singkat cerita, Ellie dan Dina pun segera berangkat dengan bantuan kita panggil aja Pak Hasim. Pak Hasim yang sebelumnya pernah terlibat keributan dengan Ellie, ia yang merasa kasihan saat Ellie telah kehilangan Joe, sosok ayah yang hebat bagi Ellie. Pak Hasim yang berniat ikut namun karena sakit tidak jadi, ia pun hanya bisa membantu Ellie dengan menyiapkan segala keperluannya. With you, but I caught some friendly fire. I squirreled away. All meds, batteries, attack, bandages, sympathetic to our cause. Dan setelah Ellie berziarah ke makam Joe, Ellie yang telah meyakinkan diri perjalanannya ini didedikasikan guna membalaskan dendam itu, ia pun segera berangkat dengan perasaan yakin dan semangat. Sampai pada keesokan harinya saat Ellie telah sampai di pinggiran kota Seattle, Ellie yang menjumpai banyaknya mayat bergeletakan di jalan yang membuat Dina muntah. Dan saat Ellie melihat kondisi mayat itu yang ternyata berasal dari sekte sesat yang tadi bersembunyi, hal itu pun membuat Ellie bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi di Seattle. Kids? Nanti dijelasin di episode selanjutnya ya teman-teman. Dan di akhir episode 12 ini, kita pun diberitahu sebuah fakta yang tiada lain Sukma dan geng serigalanya ini ialah kelompok bersenjata dan mempunyai pasukan yang lumayan banyak. Move up. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 12 ini? Jika ada kritik dan saran, tolong tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Gua Rizal, sampai bertemu di episode selanjutnya.